Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Lajuardi dari kelas 12 IPA 2 absen 21. Hari ini saya ingin mewawancarai nenek saya yang berkaitan tentang masa Orde Baru. Bisa disebutkan dan dijelaskan nama dan umur nenek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Tasmini. Saya neneknya Muhammad Fajar Lajuardi. Saya lahir di Cirebon 12 Maret 1944. Jadi saat ini umur saya 77 tahun. Nah, waktu itu pada masa Orde Baru, nenek udah mengalaminya ya? Itu zaman saya waktu itu, zaman nenek masih kerja di kantor, jadi PNS di rumah sakit. Terus presiden pemerintahannya siapa waktu itu, Waktu Nek? itu Bapak Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru tuh berlangsungnya dari tahun berapa sampai berapa ya? Pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Oh. Nah, Nek, aku punya dua pertanyaan deh. Jadi yang pertama itu, apa aja sih kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru dalam bidang politik? Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu satu, dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan. Dua, memperbaharui kabinet Bikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai berkait dengan gerakan 30 September 1965. 3. Mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu di atas presiden agar sesuai dengan UUD 1945. 4. Irian Barat dan Timur Timur bergabung dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus. Nah, itu tadi yang politik ya. Kalau misalkan kebijakan-kebijakan dalam bidang sosial tuh pada masa Orde Baru apa aja ya contohnya? Contohnya satu, Repelita, yaitu upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional. 2. Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yang dijadikan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ada 3 aspek dalam trilogi pembangunan yaitu 1. Stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Pemerintahan pembangunan yang hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, sekarang aku punya pertanyaan kedua nih ya. Coba nenek jelaskan keadaan sosial pada masa Orde Baru itu apa aja ya? Pada masa pemerintahan Orde Baru, komunis beserta rekan-rekannya dilarang dan ditangkap di Indonesia. Kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa berada dalam pengawasan pemerintahan dan dilarang masuk ke dunia politik. Pemerintahan Orde Baru juga menangkap orang-orang yang terduga terlibat Partai Komunis di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan pelarangan masyarakat untuk berkumpul. Dengan kebijakan Orde Baru ini, masyarakat tentu merasa waspada dan ketakutan. Namun, pemaksaan pemerintahan Orde Baru juga membuahkan hasil karena banyak pemuda Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertinggi. Namun pada masa Orde Baru, pelajaran sejarah mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak peristiwa sejarah tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Oh gitu ya, Nek. Jadi jawabannya. Oke deh, aku cuma nanya 2 pertanyaan aja nih, wawancara ke nenek.
Apakah nenek punya kesan atau apa? Nenek rasa cukup sekian dulu. Barangkali ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke, Nek, terima kasih juga buat wawancara kali ini. Oke, dan cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.